Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ma ba'd. Eh, Ustadz Ustadzah, kemudian para orang tua santri yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini, hari Ahad 12 Februari tahun 2023, kita bisa sama-sama hadir di ruang virtual, ruang Zoom ini untuk kita sama-sama belajar. Tema yang akan kita kaji bersama, seperti yang nampak di layar, kita mengangkat tema taklim orang tua santri kali ini, menguatkan ikatan cinta antara orang tua dan anak. Ini akan kita kaji bersama, dan kita akan coba ulas ini dalam beberapa pertemuan, beberapa menit ke depan. Dan tentu nanti setelah selesai, kita juga berikan kesempatan kalau ada masukan, saran, atau tanggapan, termasuk pertanyaan, ahlan wa sahlan, kita berikan kesempatannya pada semua. Ya. Temanya kita bisa lihat di sini ada kata menguatkan ikatan cinta antara orang tua dan anak. Tentu ini masuk dalam bahasan pendidikan keluarga. Masuk dalam bahasan di mana seorang bapak, seorang ibu, abi, umi, punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Dan menguatkan ikatan cinta ini bukan cuma berhenti sampai cinta lalu selesai, tapi kita ingin dari situ ada nilai-nilai yang kita bisa wariskan. Ada pelajaran, ada prinsip-prinsip, ada bekal hidup yang kelak akan digunakan oleh anak-anak kita pada saat mereka berinteraksi dengan kehidupan dan berhadapan dengan banyak persoalan. Nah, ini yang akan kita coba kaji bersama, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa memahami ulasan dan bahasan ini dengan baik. Sengaja saya sediakan atau saya siapkan slide untuk supaya pembahasannya dan poin-poin yang penting bisa kita angkat dalam PowerPoint ini. Ya, sesuai dengan namanya, mudah-mudahan poin-poin ini punya power. Ya. Maka namanya PowerPoint. Ya. Paling tidak membimbing dan mengarahkan pembahasan kita supaya lebih terarah, supaya pembahasannya lebih teratur. Ya. Sebab kalau tanpa poin-poin, khawatir nanti pembahasannya tidak terarah atau hal-hal yang penting untuk dipahami tidak sempat ditangkap oleh para orang tua santri sekalian. Baik, kita mulai, kita lihat terlebih dahulu bagaimana Islam melihat kehidupan rumah tangga, keluarga dalam Islam. Ya, tentu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, bapak, ibu, abi, umi, dan anak. Dan fokus bahasan kita persempit dulu bahasannya keluarga inti. Tentu kalau mau diteruskan, ya ada keponakan, ada sepupu, ada sekian banyak anggota keluarga yang itu di luar keluarga inti. Tapi kita fokuskan pembahasannya ke keluarga inti. Nah, kalau kita bicara tentang keluarga dalam Islam, maka kita melihat di dalamnya ada 3 komponen, 3 unsur. Yang pertama, nizam ilahi, ada aturan ilahi. Ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadyun nabawi, tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, suluk insani, perilaku manusia. Nah, 3 unsur ini saling melengkapi dan nanti kita bisa lihat irisannya yang kemudian menjadi bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ini disampaikan oleh penulis buku Al-Baitul Muslimul Qudwah dalam mukaddimah bukunya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang rumah tangga itu di dalamnya ada 3 unsur ini. Kenapa ada rumah tangga yang sama-sama mengikuti nizam ilahi, hadyun nabawi, tapi suasana kehidupan rumah tangganya berbeda? Karena ada suluk insani, ada perilaku manusiawi. Ada perilaku yang muncul yang itu dipengaruhi oleh
tabiat, adat istiadat, kebiasaan, dan hal-hal lainnya. Yang ini tidak mungkin kita seragamkan. Ya, tidak mungkin kita seragamkan semuanya sama. Ya, misalnya begini, misalnya saya berangkat dari keluarga yang maaf kasar misalnya, terbiasa dengan lingkungan yang keras, kemudian tidak terbimbing lisannya, sehingga bahasa-bahasa cacian, makian itu menghiasi obrolan sehari-hari. Nah, kalau seperti ini, maka sudah bisa dibayangkan gambaran rumah tangganya dengan orang yang rumah tangganya jauh dari hal-hal seperti itu. Jauh dari perilaku, jauh dari tutur kata, jauh dari tabiat yang buruk tadi. Maka suluk insannya berbeda, perilaku manusianya berbeda. Ada yang dipengaruhi oleh karakter, ada yang dipengaruhi oleh adat istiadat, sehingga sama-sama mencoba mengikuti nizam ilahi dan hadis nabawi, tapi cara pendekatannya bisa berbeda karena ada faktor tersebut. Ada yang dipengaruhi oleh adat. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tentu tidak masalah. Tapi kalau itu bertentangan dengan syariat, maka ini akan jadi masalah bagi kita semua. Ketika melihat beberapa persoalan dengan cara pandangnya masing-masing dan ngototnya. Nah ini tabiat nggak mau mengalah, misalnya. Pokoknya saya yang benar, saya yang harus dihormati, saya minta dihargai, dan sekian banyak hal yang akhirnya menjadi pemicu konflik dalam kehidupan rumah tangga. Nah ini ada suluknya, ada perilakunya, ada karakter, ada tabiat, ada adat istiadat yang mempengaruhi. Nah, kemudian yang menarik dalam buku ini, dalam buku Al-Baitul Muslimul Qudwah, kehidupan rumah tangga itu kita bisa lihat dari beberapa sisi. Kalau membangun kehidupan rumah tangga adalah bagian dari ajaran Islam. Maka ibarat seperti kita membangun bangunan, kita bayangkan membangun itu seperti kita membuat pondasi, kemudian nanti ada tiang, ada dinding, ada pintu, ada sekian banyak bagian sampai ke atap. Nah, membangun kehidupan rumah tangga itu bagian dari ajaran Islam. Dan nanti kalau kita bicara membangun rumah tangga itu tentu beda dengan membangun rumah, ya, dalam bentuk fisik. Rumah itu tempatnya, wadahnya. Rumah tangga itu isinya. Artinya rumah itu tempatnya. Rumah kita bisa beda-beda. Ada di antara kita yang rumahnya, maaf, ya, mungkin tergolong sempit dengan jumlah anak sekian, ya, luas bangunan sekian. Masuk kategori rumah yang mungkin tergolong sempit. Ya, mungkin sebagian kita sama. Ya, saya juga termasuk mungkin sama dengan sebagian Bapak Ibu yang hadir. Ya, rumah saya luasnya kurang dari 100 meter persegi. Artinya luasnya tidak mencapai 100 meter persegi. Kemudian dengan anak 5, bagaimana mengatur tempat istirahat, kemudian ruang belajar, ruang tamu, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan membangun rumah tangga, yang kita pikirkan bukan cuma fisiknya. Fisik juga masuk bagian di antaranya. Tapi itu bukan satu-satunya. Maka ketika kita mengatakan atau membahasakan membangun kehidupan rumah tangga, bukan berarti yang dibangun hanya fisiknya. Jadi akhirnya kemudian diperluas. Karena ada orang yang rumahnya sempit, tapi anggota keluarganya merasa lapang, merasa luas. Tapi sebaliknya ada yang rumahnya luas, tapi merasa sempit dan tertekan. Nah, kemudian menjaga dan melestarikannya adalah bagian dari keimanan. Jadi menjaga rumah tangga, melestarikan rumah tangga. Maka berusaha untuk menjaga keharmonisan,
meningkatkan saldo kesabaran kita. Ini bagian dari keimanan. Kemudian melawan berbagai gerakan yang mengancam eksistensinya adalah bagian dari jihad. Karena ada upaya-upaya untuk merusak rumah tangga kita. Dalam bentuk pemahaman. Misalnya sekarang paham feminisme. Merusak tatanan kehidupan rumah tangga. Paham liberalisme. Mengancam kehidupan rumah tangga. Dan berbagai paham-paham yang lain yang membahayakan. Bayangkan ketika seorang anak merasa bahwa kalau bapak bisa marah, saya juga bisa marah. Kalau bapak macam-macam, saya laporkan ke polisi. Wah, ini sudah mengancam eksistensi kehidupan rumah tangga. Anak melaporkan bapaknya ke polisi. Gara-gara bapaknya marah, menegur. Karena sudah waktunya sholat subuh, dibangunkan, nggak bangun-bangun juga. Akhirnya dibangunkan menggunakan air misalnya. Ya, disemprotkan air ke wajahnya misalnya. Anak nggak terima, selapor ke polisi. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Dan ini melanggar hak asasi manusia. Dan seterusnya. Nah, ini kalau ada gerakan seperti ini mengancam kehidupan rumah tangga. Kemudian menjaga putra-putri kita adalah bagian dari ibadah. Menjaga pemahamannya, menjaga aktivitasnya. Ini bagian dari kehidupan rumah tangga. Termasuk menjaga dan merawat supaya terbangun rasa cinta. Untuk tetap terbangun cinta, kasih, dan sayang kepada semua anggota. Bukan suami kepada istri atau sebaliknya, tapi juga orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua. Kakak kepada adik, adik kepada kakak. Terbangun rasa cinta, sayang. Yang itu bagian dari ibadah. Aktivitas itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi menjaga putra-putri seperti ini adalah bagian dari ibadah. Nah, ketika kita bicara tentang rumah tangga, maka ada contoh. Dan inilah yang membedakan kita umat Islam dengan umat agama lain. Kita ini kalau berumah tangga, sama juga beraktivitas yang lain. Kita punya contoh panutan yang bisa dijadikan acuan. Yang bisa ditiru. Sebab kalau hanya teori, semua orang bisa. Semua kita bisa berwacana. Semua kita bisa buat teori ini dan itu. Tapi pertanyaannya, mana bentuk praktek dari teori tersebut? Bentuk prakteknya itu mana? Ya, bentuk praktek yang itu menggambarkan teori tersebut. Sebab saya bisa juga memunculkan, dan semua kita yang hadir di sini bisa saja bikin teori ini dan itu. Idealnya begini, harusnya begitu. Semua kita bisa. Pertanyaannya, mana contohnya? Contoh yang disebutkan dalam teori tadi. Dalam konsep tadi itu mana? Nah, kita umat Islam punya. Ada pada generasi terbaik. Pada khairul qurun. Pada khairun nas. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni. Thummal ladhina yalunahum. Thummal ladhina yalunahum. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yaitu siapa? Generasi sahabat. Nah, berarti ini bisa jadi contoh. Gimana sih kehidupan sahabat? Di zaman sahabat ada nggak pertengkaran rumah tangga? Oh, ada. Tapi pertengkarannya untuk persoalan apa? Dan bagaimana penyelesaiannya? Berapa jumlah kasusnya? Nah, ini menggambarkan bahwa mereka layak dikatakan sebagai generasi terbaik. Khairul Qurun atau Khairun Nas. Kenapa? Karena jumlah pertengkaran rumah tangga di generasi tersebut sangat sedikit. Orang kalau mengatakan, tapi kan penduduknya juga cuma sedikit ya. Kalau jumlah sahabat 120.000, kemudian kasusnya dalam hitungan yang masih bisa dihitung dengan jari tangan dan kaki misalnya. Atau anggaplah lebih dari itu, masih angkanya puluhan. Angkanya puluhan dari 120.000. Misalnya kasusnya kalau dihitung ada misalnya 30 atau 50 lah.
50 dari 120.000. Berarti angkanya masih 0, kan begitu. Kasus perceraian ada nggak? Oh ada. Minta cerai ada nggak? Ada. Tapi jumlahnya berapa? Kalau jumlah yang sangat sedikit, berarti ini masuk kategori terbaik. Artinya, kalau itu masih ada, menggambarkan bahwa mereka ini manusia. Kalau malaikat, kita nggak bahas itu. Kita nggak bicara tentang malaikat yang berbeda dengan kita. Ya, jadi, kita tidak akan menemukan ada malaikat bertengkar itu. Nggak ada itu. Ya, ini orang-orang mulia, makhluk-makhluk mulia. Tapi kita bicara manusia, bicara orang. Kalau bicara manusia, dengan semua kelebihan kekurangannya. Maka kita menemukan ada kekurangan pada bagian ini dan itu, ini masih dalam batas yang lumrah dan manusiawi. Nah, ketika angkanya masih sangat sedikit, itu sangat manusiawi. Sangat lumrah. Berapa kasus jumlah istri yang minta cerai pada suaminya? Yang ada pada zaman Nabi SAW. Dengan jumlah sahabat yang 120.000. Kalau jumlahnya 12 dari 120.000, berarti masih 0, lagi-lagi belum mencapai 1%. Sementara kita, di zaman sekarang, di Indonesia, data kita bisa akses dari banyak tempat, dan itu lembaga resmi yang mengeluarkan, artinya bukan data abal-abal. Ini data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi, jumlah kasus perceraian yang terdaftar. Nah ini kita bicara yang terdaftar ya, kita nggak bicara yang di luar itu. Karena ada yang bercerai dan tidak terdaftar, tidak tercatat. Kita bicara yang tercatat saja. Tahun 2016 berapa, 2017 meningkat lagi, 2018 meningkat, 2019 meningkat lagi. Ini angkanya besarnya luar biasa. Dan kalau menggunakan persentase juga besar. Bayangkan dari misalnya 273 juta penduduk Indonesia. Kemudian angkanya sampai di atas 200.000. Ya, angkanya sampai di atas 200.000. Angkanya sampai di atas 300, lalu meningkat lagi sampai 300.000 dalam setahun. Ya, angkanya sampai 300.000 dalam setahun. Artinya, ya, angka yang lumayan besar. Kemudian, belum lagi kasus-kasus yang lain yang ini berhubungan dengan rumah tangga. Jadi, intinya, generasi sahabat ini generasi terbaik. Kemudian, ada generasi berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum. Generasi berikutnya. Generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Lalu generasi atba' tabi'in. Maka, ketika kita bicara tentang bagaimana menguatkan kecintaan orang tua dengan anak, generasi tersebut bisa jadi contoh. Nah, hari ini, kita ini ingin melahirkan kembali generasi seistimewa sahabat. Keinginan itu harus ada. Tapi kalau orang mengatakan, kan susah. Oh iya, kita tidak mengatakan bahwa ini gampang dan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Oh, bukan. Kita sangat meyakini itu. Tapi bukan berarti ini mustahil. Ini bukan berarti mustahil. Sebab kalau ini mustahil dicontoh, mustahil untuk ditiru, dan tidak bisa dijadikan panduan, maka untuk apa fungsinya disampaikan ini generasi terbaik, lalu kemudian ada hadis yang lain kita dianjurkan untuk mengikuti misalnya khulafaur rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Kalau mereka nggak bisa ditiru, apa fungsinya ada pernyataan tersebut? Tapi kita dapati generasi ini bisa dicontoh. Masalah sulit, berat, ya itu satu hal yang biasa, lumrah lah. Ya, sama seperti kalau saya nggak biasa puasa, tiba-tiba disuruh puasa sunnah, aduh, berat. Saya nggak biasa puasa sunnah. Saya nggak biasa sholat malam, lalu diajak, ayo sholat malam, aduh, berat. Nah, itu bukan berarti mustahil dikerjakan, cuma memang saya malas. Lalu kemudian mencoba untuk berpindah, melawan kemalasan ini, lalu berproses belajar untuk bisa sholat malam. Mungkin belum bisa banyak. Ya, saya baru bisa dalam satu malam kadang cuma 3 rakaat. Ya lumayan, nggak apa, 3 rakaat. Terus, itu berarti apa? Bisa.
tapi saya belum bisa seperti Rasulullah SAW. Nggak apa-apa. Tapi sholat malamnya sudah dapat. Puasa sunnahnya dapat. Meskipun belum sesempurna. Tapi ini bagian dari tahapan menapaki tangga-tangga tersebut. Nah, jadi kita mencoba untuk melahirkan kembali generasi seistimewa sahabat. Maka ibarat membangun sebuah bangunan, kita sedang membangun gedung besar yang menjulang tinggi. Yang kita mengupayakannya dengan penuh kesungguhan. Kita menyiapkan, merencanakan. Maka kalau kita bicara tentang gedung yang tinggi, perlu ada gambaran yang jelas tentang bagaimana gambar akhir dari anak-anak kita. Kalau kita bicara tentang pendidikan anak. Kita mencintai anak itu, saking sayangnya kita ingin anak kita menjadi apa. Nah itu kira-kira gambaran di kepala kita itu seperti apa? Yang dimaksud dengan menjadi apa itu dari sisi kesolehan, ketakwaan, tawadhu, kesungguhan, kejujuran. Nah, itu yang kita maksudkan. Kalau masalah nanti, oh tapi anak saya inginnya jadi apoteker. Lah, nggak apa-apa. Anak saya ingin jadi ahli di bidang teknik mesin. Nggak apa-apa. Emang nggak ada masalah itu. Itu semua nggak ada masalah. Artinya, tidak selalu semua anak diarahkan ke satu bentuk. Semuanya harus jadi ini. Oh, enggak. Itu nggak mungkin. Satu hal yang mustahil. Anaknya semuanya harus ikut bapaknya. Karena saya dokter, semua harus jadi dokter. Apapun. Saya nggak terima. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau kesolehan, itu bisa. Artinya, nanti dia jadi apa? Jadi apoteker yang soleh. Dokter yang soleh. Ahli bangunan, ahli ini, ahli itu yang soleh. Yang bertakwa. Yang tawadhu. Yang jujur. Ya, nah itu bisa. Nah, itu yang kita maksudkan di sini. Nah, upayakan jelas sejelas-jelasnya dan tidak meleset. Jadi, itu yang dimaksudkan. Kalau masalah tadi, masalah anak ada kecenderungan ternyata tidak seperti yang kita harapkan, itu kita nggak terlalu kecewa. Karena apa? Karena memang nggak bisa dipaksakan. Tidak mungkin kita paksakan semua anak harus sama seperti saya. Saya inilah contoh terbaik. Nggak bisa. Ada anak punya kecenderungan yang berbeda. Anak laki dengan anak perempuan berbeda, ya memang bawaan yang berbeda, nggak bisa dipaksakan semuanya sama. Ada anak yang lebih suka pada bidang tertentu, tidak masalah. Tapi yang nggak bisa ditawar adalah mereka harus menjadi anak yang soleh, soleha. Itu nggak bisa ditawar. Kalau masalah ditawar bahwa nanti ini, saya itu sebenarnya ingin anak saya jadi eh, ahli mesin, tapi malah jadi dokter. Nggak apa-apa kalau cuma seperti itu nggak ada masalah. Tapi harus solehnya itu pasti. Karena apapun profesi anak kita, kesolehan itu harga mati. Nggak bisa ditawar. Kalau solehan harus soleh. Nggak ada pilihan bahwa anak memilih menjadi seorang dengan profesi tertentu yang nggak soleh. Itu nggak bisa. Kalau solehnya harus. Bertakwanya harus. Berimannya harus. Tidak ada pilihan untuk hal-hal seperti itu. Termasuk ya bisa baca Quran, punya hafalan Quran, sholatnya terjaga. Nah itu harga mati ya. Artinya sesuatu yang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Gambarannya harus jelas. Dan tidak bisa asal-asalan. Inilah yang dikenal dengan visi misi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Jadi ini yang dimaksudkan. Jadi bukan bahwa visinya bahwa nanti profesinya harus jadi cita-citanya harus sama seperti saya. Apa jadi pilot? Ya. Oh enggak harus begitu. Biarkan anak dengan cita-citanya masing-masing. Hobinya harus sama dengan saya. Oh enggak mungkin. Itu mustahil anak kita minta hobinya sama dengan bapaknya. Hobi bisa beda-beda dan tidak mungkin disamakan. Tidak mungkin diseragamkan. Ada yang kebetulan sama, dan itu dengan pengaturan Allah SWT tentunya. Dan ada yang tidak sama. Mau apa lagi kalau memang tidak sama? Ya sudah. Nah, yang penting adalah tadi, keimanan, takwaan, ibadah. Nah, itu sama. Kan. Nah,
Kita lihat di sini ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, tajidun nasa kaibili mi'atin. Anda akan mendapati manusia itu bagaikan 100 unta. La yajidur rajulu fiha rahilatan. Ya. Seorang tidak mendapati satu pun yang dapat ditunggangi. Seekor pun yang dapat ditunggangi. Artinya, yang betul-betul baik. Jadi, ini untuk menunjukkan pada kita bahwa yang berkualitas itu memang nggak banyak. Yang berkualitas itu memang nggak banyak. Nah, hanya dengan berkualitas dengan beragam kualitas. Itu nggak banyak. Nah, dari hadis ini, kita mengenal istilah rohilah. Kita lihat hadis yang lainnya, sebelum nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ini hadisnya sama dari Abdullah bin Umar, tapi di Sahih Bukhari dengan redaksi yang sedikit berbeda. Innaman nasu kal ibilil mi'ati. Sesungguhnya manusia itu seperti unta sebanyak 100. La takadu tajidu fiha rohilah. Hampir-hampir tidak Anda dapati di antara unta-unta tersebut seekor pun yang layak untuk ditunggangi. Hampir-hampir nggak ada yang layak. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini satu hal yang tidak mudah. Berarti persentasenya 1%, 1/100. Nah, kita ini, saya berharap para orang tua santri, Bapak Ibu sekalian, punya kesadaran bersama bahwa kita ini ingin melahirkan anak-anak kita yang seperti ini. Anak-anak kita yang seperti ini. Jadi, kita ingin melahirkan anak-anak yang berkualitas. Betul-betul berkualitas dan tangguh. Sedikit, iya memang sedikit. Tapi berkualitas. Maka, sudah pasti kita harus terlibat. Dan kecintaan kita kepada anak membuat kita akan sungguh-sungguh mendidik anak. Akan sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada anak. Akan sungguh-sungguh untuk ikut terlibat dalam pembinaan anak. Jangan dibayangkan bahwa kalau pembinaan anak itu kita serahkan kepada lembaga pendidikan lalu selesai. Sama sekali tidak. Itu sama sekali tidak cukup. Tetap meskipun anak di pesantren, anak dititipkan di lembaga pendidikan A, B, C, tetap orang tua punya peran yang sangat besar. Bahkan ada sebagian yang mengatakan peran orang tua dalam mendidik anak itu porsinya besar. Ada yang mengatakan porsinya 60%. Ada yang persentase bisa berapapun, tapi besar. Sekolah sekian persen, masih di bawahnya orang tua dan keluarga. Lingkungan juga punya pengaruh, tapi masih di bawahnya. Yang paling besar adalah keluarga. Orang tua punya peran penting. Maka, ayo berikan perhatian kepada anak. Sebagai bentuk cinta kita kepada anak. Tapi cinta itu melahirkan apa? Melahirkan perhatian dan kepedulian, sehingga kita ingin anak kita itu menjadi anak yang baik. Maka kita memikirkannya. Kita memikirkannya. Dan termasuk bisa jadi ada di antara kita yang sampai akhirnya mengorbankan biaya yang tidak sedikit. Ini, bulan lalu kami sempat berada dalam ruang diskusi yang terdiri cuma berenam, kalau tidak salah berenam atau bertujuh, saya lupa. Oh, 7 orang ya. Yang ke-8-nya Ustadz Adian Husaini. Lalu boleh tanya, Ustadz, di tempat antum itu sekolah pesantren berapa biayanya? Terus saya sampaikan, kalau tempat kami segini dan ini, ya kita coba biar harganya terjangkau. Wah, ini murah sekali nih.
Ya, murah sekali. Kalau cuma per bulan dengan dengan biaya 1 juta, 1,5 juta itu sangat murah. Ya. Antum tahu nggak? Boleh cerita deh. Nitip mobil di Bandara Soekarno-Hatta 1 hari 1 malam di tempat parkirnya itu nggak diapa-apain, nggak diurusin. Ya pokoknya mobilnya cuma ditinggal di situ. Maksudnya nggak diurus itu, nggak dicuci, kemudian nggak diganti olinya atau pokoknya nggak diurusin. Pokoknya nitip mobil aja gitu. Itu 1 hari 1 malam tuh kalau tidak salah 125.000. Nah kalau nitip anak 1 hari 1 malam udah diajari ini itu, dikasih makan, diperhatikan, lalu bayarnya lebih murah, lebih rendah daripada ngasih atau bayar penitipan mobil tadi. Ini kan rasional aja. Apakah memang ini eh, layak artinya? Tentu bukan bukan apa eh, bukan berarti bahwa kita ingin bermahal-mahal, tapi ada angka atau rasio yang pas dan tepat sehingga kita bisa mengukurnya. Karena sebagian orang tua ada yang mindsetnya kepada ilmu itu masih rendah, kepada ilmu. Maka perhatian kepada anak juga yang berhubungan dengan ilmunya anak juga pasti rendah. Misalnya gini, kalau saya punya uang 100.000, kalau saya gunakan untuk beli buku rasanya berat, mahal itu buku 100.000. Tapi kalau digunakan untuk makan bersama keluarga, nah, sekali-kali makan ke rumah makan yang mewah, terkenal, sekali makan 100.000, 200.000, itu ringan. Nah, berarti ada persoalan di cara kita melihat ilmu dan melihat makanan. Makan begitu tuh murah, tapi kalau beli buku untuk ilmu mahal. Nah, maka cinta kita kepada anak juga bisa jadi tidak akan kita berikan sesuai dengan porsinya sebagaimana mestinya, karena memang ini berangkat dari cara pandang kita. Nah, kembali ke sini, generasi rohilah itu, lihat penjelasannya Imam Nawawi, pribadi orang yang diridhoi, pribadinya diridhoi, sifatnya sempurna atau mendekati sempurna, baik untuk dipandang, lihat, kuat untuk membawa beban, kuat untuk memikul beban, dan melakukan perjalanan. Ini dinamakan rohilah. Maka nanti ada pribadi rohilah atau generasi rohilah. Generasi rohilah. Nah, kalau untuk sampai ke sana, ini perlu persiapan. Dan harus disiapkan dengan sangat matang. Setiap hari yang kita lewati, bersama anak-anak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menanamkan nilai-nilai. Ini hal yang mahalnya luar biasa. Sangat berharga. Tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Ini bagian dari bentuk kecintaan kita kepada anak. Jadi, cinta kita kepada anak itu, kita ingin anak kita menjadi baik. Anak kita menjadi kuat. Kuat memikul beban, kuat melakukan perjalanan jauh. Perjalanan kehidupan ini jauhnya luar biasa. Perjalanan jauh yang kita maksudkan bukan perjalanan naik pesawat dari Makassar ke Jakarta. Bukan. Kalau itu enteng, gampang itu. Ringan ya. Kalau itu yang dimaksudnya. Tapi yang berat adalah perjalanan kehidupan yang begitu panjang. Ini bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, lebih dari itu. Dan beratnya luar biasa. Berat. Ini bukan ringan, berat. Dan berat luar biasa. Nah, tapi apa? Kalau itu disiapkan, nah, anak lebih siap. Kalau nggak disiapkan, kasihan anak. Kalau untuk perjalanan jauh, anak sudah terlatih, sudah disiapkan, nah, kita meninggalkan dan melepaskannya pun lebih tenang. Bayangkan kalau seandainya anak kita sudah kita didik, kita bina, kita ajari, kemudian kita mulai lepas. Setelah kita anggap cukup. Dengan anak yang tidak pernah disiapkan sama sekali.
Sama seperti kira-kira begini, kalau kita mau pertandingan apa ya? Ya misalnya pertandingan sepak bola misalnya atau futsal. Kalau anak disiapkan, fisiknya disiapkan, makannya, minumnya, kemudian cek kesehatan, latihan, dan itu dikontrol secara berkala, lalu bertanding. Nah, kita merasa insya Allah sudah siap. Tapi kalau anak nggak pernah, selama ini dibiarkan sehari-hari tidurnya banyak, kemudian malas beraktivitas, mager, ya malas gerak, kemudian lebih suka main game, ya. Terus, nah kalau Anda dengan gambaran seperti itu lalu disuruh bertanding, apapun pertandingannya, badminton, tenis meja, futsal, renang, apalagi yang lebih berat lagi berkuda, kalau nggak pernah dilatih ya nggak bisa, ya harus dilatih. Nah, inilah yang dimaksud dengan generasi rahilah. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Anda sulit menjumpai pada unta, pada 100 ekor unta, ada satu rahilah. Sulit itu artinya apa? Tidak selalu dapat. Jadi, tidak mudah mendapatkannya. Yaitu yang layak untuk dikendarai. Karena yang layak dikendarai adalah yang jinak dan mudah dikendalikan. Demikian pula, Anda sulit menjumpai pada 100 orang yang layak untuk menjadi teman baik, yang membantu temannya dan lembut jiwanya. Juga nggak gampang. Ini nggak mudah. Nah, termasuk juga kalau kita teruskan ini, orang tua. Orang tua yang layak menjadi teman baik untuk anak-anak. Orang tua yang dicintai oleh anak. Orang tua yang mencintai anak. Orang tua yang lembut jiwanya. Orang tua yang membantu anaknya, membimbing, mengantarkan anaknya. Tidak banyak. Kalau cuma sekedar mengantarkan ke pesantren atau lembaga pendidikan, lalu setiap bulan kirimi uang, setelah itu nggak pernah ngurus anaknya mau apapun, biar urusannya pesantren, tanggung jawabnya pesantren, dan kemudian lalu setelah itu minta bayar murah lagi. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Paling tidak kita memantau, anak kita sekarang sudah belajar apa sih? Kemarin belajar apa? Sekarang bisa apa? Terus besok akan, nah, ini bentuk dari perhatian. Ini bentuk dari kecintaan kita kepada anak. Anak pasti akan merasakan sentuhan berbeda ketika kita memberikan perhatian tersebut. Nah, kemudian Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa kebanyakan manusia adalah pemilik kekurangan. Ya, semuanya banyak kekurangan. Mayoritas kita ya kita akui bersama. Adapun orang yang utama, orang yang mulia, jumlah mereka sedikit sekali. Mereka seperti rahilah pada unta pembawa beban. Di antara makna kalimat ini adalah firman Allah SWT, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa memang manusia pilihan ini nggak banyak. Kenapa saya mengantarkan ini? Mengantarkan pembahasannya ke arah ini, karena kita ingin semua orang tua melihat anaknya ini istimewa. Maka kita berikan kecintaan dengan penuh dan kita ingin mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang jumlahnya mungkin tidak banyak. Orang-orang pilihan, rohilah ini. Yang siap memikul beban. Siap menempuh perjalanan kehidupan yang berat dan panjang. Ya, kalau berumah tangga, mereka tangguh dalam berumah tangga. Coba lihat persoalan-persoalan rumah tangga yang sekarang ini muncul dan kemudian jadi pemicu perceraian. Bandingkan dengan zaman orang tua kita. Orang tua kita dulu banyak masalahnya. Tapi mereka tangguh. Mereka kuat. Bahkan sebagian di antara mereka sudah wafat sampai akhir hayatnya. Masalahnya apa? Enggak banyak. Banyak sekali masalahnya. Tapi mereka tangguh. Masalahnya cuma itu. Masalah rumah tangga itu di mana-mana ada. Tidak akan pernah kita temukan ada keluarga tanpa masalah rumah tangga. Alhamdulillah ini keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada kemarahan, tidak ada, mustahil. Kita tidak akan pernah temukan itu dalam kehidupan kita. Kita tidak bicara
Nabi Muhammad SAW, kita tidak bicara, bukan, kita bicaranya kita. Kita bicara pada diri kita ini banyak kekurangan. Tapi kita ingin. Dan kekurangan yang ada itu, paling tidak kita berupaya untuk supaya kita, diri kita, para orang tua sekalian, kemudian anak-anak kita, dengan kualitas yang terbaik. Nah, kita ingin mempersiapkan generasi. Berangkat dari kecintaan tadi, kita ingin mempersiapkan generasi yang ditopang dengan pendidikan paripurna. Artinya pendidikan yang utuh, yang lengkap. Bukan pendidikan itu dalam artian, jangan dibayangkan pendidikan itu sekolah. Maaf, harus diluruskan. Ini paham sekolahisme ini harus diluruskan. Jangan kemudian merasa bahwa kalau berada di sekolah itu baru ngikuti pendidikan. Kalau di rumah itu nggak ngikuti pendidikan. Nah, ini salah. Paham sekolahisme ini harus dihapuskan, harus diluruskan. Jangan sekali-kali punya pemahaman sekolahisme seperti ini. Anak perlu sekolah, ya. Tapi pendidikan itu jangan dimaknai hanya pada sekolah. Ada banyak aktivitas di luar sekolah, bagian dari pendidikan. Kita ngajari anak di rumah, ayo bersih-bersih rumah yuk. Beres-beres, dan merapihkan ini. Itu bagian dari pendidikan. Ngajari anak untuk nyuci piring, nyuci pakaian, bersihkan rumah, itu bagian dari pendidikan. Meskipun bagian kecil, ya, tapi itu pasti memberikan bekal. Kalau anak kita tangannya terampil, tangannya terbiasa memegang sapu, tangannya terbiasa memegang sabun, tangannya terbiasa memegang pel, memegang ini dan itu untuk melakukan pekerjaan rumah, maka pasti akan berbeda. Dan pasti akan berbeda, dan itu bukti bahwa pendidikan itu tertanam. Anak bisa masak. Ya, dulu saya pernah membaca sebuah buku, seorang ibu bercerita bahwa anak saya itu semuanya, pokoknya kalau sudah kelas 6 SD, sudah bisa masak nasi, salah satunya adalah ujiannya masak nasi goreng. Harus sudah bisa masak nasi goreng. Tapi masak nasi goreng yang standar, ya, artinya bukan kalau asal masak terus rasanya nggak enak, bukan itu. Tapi sudah bisa masak nasi goreng yang baik. Itu kelas 6 SD. Nah, ketika mendengar itu, wah, iya ya, anak ini harus diajar. Dan ya, saya juga ngajak istri untuk mengenalkan. Ya, kita nggak melahirkan anak kita untuk jadi nanti seorang chef atau koki, bukan. Tapi untuk keperluan di rumah. Bisa masak, bisa nyapu, bisa bersih-bersih, bisa menjahit, bisa ini dan itu. Ini namanya pendidikan paripurna yang kita maksudkan. Jadi, selain juga ada kajian, itu nanti bagiannya. Tapi yang kita maksudkan, jangan dipahami pendidikan paripurna itu lalu berarti sekolahnya. Oh, enggak. Betul, sekolah juga bagian. Tapi semua kita terlibat. Pendidikan paripurna merupakan faktor paling penting untuk menyiapkan dan mewujudkan generasi unggul tadi. Generasi rohilah. Maka kita siapkan. Nah, saya ingin meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat, sebagian kita, selama ini berkembang pemahaman dan kebiasaan di tengah masyarakat kita bahwa mendidik dan mengasuh anak adalah tugasnya seorang ibu. Ayah hanya membantu saja. Namun ibulah yang harus mendidik anak sepenuhnya. Ibu dong yang harus perhatian, ibu yang harus. Nah, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Kalau sampai punya anggapan bahwa pendidikan anak itu tugasnya ibu. Coba lihat, dampak dari pemahaman seperti ini sangat panjang dan lebar. Dampaknya panjang dan lebar, artinya dampaknya luas. Tampak dalam berbagai fenomena kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Coba kita lihat. Jika ada undangan dari sekolah untuk menghadiri pertemuan orang tua murid dengan guru, yang paling banyak datang siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah, jawabannya ibu-ibu lagi. Waktu ditanya kemana suami mereka, jawabnya, oh maaf suaminya sibuk bekerja. Ini karena jamnya jam kerja. Ayo, kalau gitu kita ubah jadwalnya.
Ketika pertemuan dibuat pada hari libur, tetap saja yang datang ibu-ibu. Bapak pun nggak datang. Katanya sibuk dengan kerja. Ini libur. Nanti alasannya lain lagi. Ya. Ini kan persoalannya bukan persoalan waktu berarti. Persoalan perhatian. Karena apa? Karena kalau dipindah harinya, dipindah jamnya, atau begini, kalau perlu ditanyakan, Bapak bisanya kapan, Pak? Sudah, kita menyesuaikan dengan Bapak aja. Bapak bisanya kapan, kita menyesuaikan. Sabtu, Sabtu. Minggu, Minggu. Mau hari Ahad, tapi Ahad pagi nggak bisa, saya bisanya Ahad sore. Ahad sore, ayo silahkan. Mau kapan saja. Silahkan mau Ahad pagi, Ahad siang, Ahad sore. Bapak bisanya kapan. Nanti kita lihat, hadir nggak? Ternyata masih juga banyak yang tidak hadir. Nah, ini bisa jadi faktornya adalah karena perhatian. Karena apa? Karena ini fenomena umum di banyak tempat. Saya nggak tahu di Darul Marhamah ini kondisinya seperti apa, tapi kalau di banyak tempat seperti ini kondisinya. Ini realita yang ada. Banyak sekali. Ya, kebetulan saya juga mengelola sekolah, ada PAUD, TK, SD, MI, Kutab, ya, lalu SMP, SMA, Ma'had Ali. Jadi ya, eh, melihat suasana seperti ini bukan sekali dua kali dan bukan setahun dua tahun. Saya juga eh, pernah menjadi guru, bahkan guru tersertifikasi untuk di sebuah madrasah aliyah. Saya jadi guru tetap 17 tahun. Jadi pernah merasakan suasana ini. Kalau di tempat di mana Bapak Ibu sekalian tidak seperti ini, alhamdulillah. Tapi apa yang saya sampaikan ini yang saya pernah lihat. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi di banyak tempat kondisinya seperti ini. Sampai di salah satu tempat kita sampaikan, Bapak bisanya kapan? Kita menyesuaikan. Bisanya Jumat pagi, ayo. Bisanya Ahad pagi, Ahad pagi. Tapi ternyata juga setelah kita ubah, ya tetap aja. Ya, tetap sulit untuk bisa menghadirkan dalam jumlah yang banyak dari bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, alhamdulillah, mau kapan aja banyak yang hadir. Ini fenomena yang kita saksikan. Kemudian, pada saat acara pengambilan rapot semester atau kenaikan kelas, tampak yang paling banyak datang adalah siapa? Lagi-lagi ibu-ibu. Ini dampak dari pemahaman tadi. Kemudian kita lihat dampak berikutnya. Ketika ada kajian parenting dengan tema pendidikan anak, atau kemudian bagaimana melahirkan generasi yang unggul, atau bagaimana mengendalikan emosi pada saat berinteraksi dengan anak, atau apapun tema tentang parenting, yang memenuhi ruang adalah ibu-ibu. Ketika acara pengajian umum dengan tema pendidikan anak dalam Islam, yang berduyun-duyun hadir juga ibu-ibu. Nah, yang telaten dan betah menemani anak belajar saat di rumah adalah juga ibu. Kalau tadi kita bisa mengatakan, Bapak memang sibuk dan ada pekerjaan di rumah. Ya, sekarang gini, sekarang pekerjaannya di dalam rumah, tidak perlu melibatkan orang lain di luar. Di dalam rumah, anak punya PR. Nah, yang lebih telaten dan betah menemani anak belajar saat di rumah siapa? Bapak atau ibu? Umumnya ibu. Nah, beberapa fenomena tersebut hanyalah contoh dari adanya pemahaman tentang tugas mendidik dan mengasuh anak. Mereka beranggapan bahwa tugas mendidik adalah tugasnya ibu. Mengasuh anak, oh itu ibu. Sejak kapan itu? Tugas itu hanya pada ibu. Nah, padahal jika kita kembalikan kepada tuntunan agama, tuntunan Islam, pendidikan anak adalah kewajiban bersama. Kewajiban suami dan istri, kewajiban ayah dan ibu. Bahkan kita sulit sekali menemukan dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban mendidik anak adalah kewajiban ibu tanpa bapak. Cari ayat Qur'annya susah.
cari hadisnya juga susah. Kalau di ayat tertentu membahas ibu dengan anak, tempat yang lain, hadis juga begitu. Iya, ada. Tapi ayah dengan anak juga banyak. Artinya dua-duanya ini. Nah, kedua belah pihak memiliki beban tanggung jawab yang seimbang, proporsional dalam mendidik dan mengasuh anak. Maksudnya, ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawabnya bapak tanpa ibu atau ibu tanpa bapak. Karena pada dasarnya anak memerlukan sentuhan pendidikan, pembinaan, pengasuhan dari kedua orang tua. Dan sentuhannya beda. Ada sentuhan berbeda antara bapak dengan ibu. Nah, oleh karena itu, perlu dijalin hubungan yang harmonis antara suami dengan istri agar proses mendidik anak. Sehingga kecintaan kita kepada anak bukan cuma sekedar lisan, tapi diwujudkan juga dalam bentuk yang konkret. Kalau kita bicara harmoni, harmoni itu artinya berbeda, tapi bisa dijalin hubungan dengan baik sehingga terlihat indah. Maka jadi harmoni. Laki dengan perempuan, suami dengan istri, ayah dengan ibu. Beda. Beda jenis kelamin, beda latar belakang, beda asal-usul, beda bahasa, atau beda lagi hobi, beda latar belakang ekonomi, dan seterusnya. Tapi apa? Bisa harmoni. Dan kita bisa lihat, ini jadi modal. Ini semua didambakan oleh Abi dan oleh ayah dan ibu. Jadi ini modal besar keberhasilan mendidik anak. Kita mencintai anak, betul, tapi ayo kita bersama-sama. Latar belakang Abi dan Umi yang berbeda, pemahaman keagamaan, pendidikan, daerah asal, kebiasaan, tabiat, kecenderungan, hobi, dan lain-lain, ini perlu menjadi harmoni. Artinya apa? Perlu dijalin, perlu dirangkai. Akhirnya menjadi sebuah kekuatan, sebuah potensi yang luar biasa. Karena apa? Karena dicoba dirangkai menjadi kekuatan yang mengarah kepada satu tujuan. Nah, perlu perjuangan dan kesabaran untuk mengajarkan toharoh pada buah hati. Itu contohnya. Kita cinta pada anak kita. Terus kemudian gimana caranya mengajarkan kepada anak-anak toharoh? Kita ingin anak kita menjadi baik. Ngajarkan satu saja bagian dari toharoh. Toharoh itu banyak bahasannya. Dan toharoh juga cuma bagian dari sebagian ajaran Islam. Tapi ini harus dijalin keharmonisan antara suami dan istri mendidik ini. Kenapa saya sebutkan contoh perjuangan dan kesabaran? Karena ini apa? Perlu panjang. Misalnya, dalam bahasa toharoh. Bagaimana melatih anak untuk terbiasa membuka celananya pada saat akan buang hajat di tempat yang layak dan pantas. Jadi jangan sampai buka celananya pas ada tamu langsung buka, bibi, mau ke kamar mandi, mau pipis. Ya, lalu kemudian buka langsung di depan tamu, di ruang tamu, di depan tamu yang sedang bersama kita. Kita tahu anak kadang-kadang nggak kuat untuk nahan. Ini sudah kepingin pipis, pengen buang air. Iya. Tapi kalau ditanamkan adab, maka dia tidak melakukan hal tersebut di depan orang. Di mana itu? Nah, diajarkan di tempat. Diajarkan di tempat yang tepat. Nanti lain kali bukanya di sini. Besok lagi diajarkan. Sampai akhirnya dalam proses yang panjang dan lama, akhirnya tidak pernah ada kejadian buka celana di situ. Kepingin pipisnya di situ, ya. Tapi bukanya di mana? Di tempat lain. Nah, ada yang menarik. Ini sebuah tesis. Ini saya screenshot covernya. Tesis di Ummul Qura, Mekah. Studi yang dilakukan oleh Sarah binti Halil bin Dakhilullah Al-Mutairi, Hiwarul Aba ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu at-tarbawiyah. Dialog orang tua dengan anak dalam Al-Qur'anul Karim dan aplikasinya dalam pendidikan. Nah, di sini yang menarik adalah di situ terjalin ada ulasan tentang komunikasi. Ya, komunikasi ternyata komunikasi yang terbanyak ini.
Dari 17 kelompok ayat yang ada dan terdapat di 9 surat, lihat jumlahnya. 14 kali komunikasi ayah dengan anak. 2 kali komunikasi ibu dengan anak, dan 1 kali komunikasi kedua orang tua dengan anaknya. Ini artinya apa? Artinya orang tua perlu memberikan perhatian untuk terus berdialog dengan anaknya. Cinta itu salah satu bentuknya diwujudkan dengan komunikasi. Komunikasi bisa bentuknya apa? Komunikasi verbal, bahasa, lisan. Dan perhatikan di sini ayah dapat porsi 14 kali. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Sementara ibu cuma 2 kali. Nah, ada pesan yang bisa ditangkap. Bagaimana ayah perlu rajin berkomunikasi dengan anaknya. Maka jangan jadi ayah yang bisu. Salah satu masalah dalam pendidikan generasi adalah ketika kehabisan tema pembicaraan dengan anak-anak. Mau ngomong apa lagi ya? Cuma mingkem atau maaf pakai bahasa Jawa, mingkem dan menutup mulut sampai sulit dibedakan sakit gigi, sariawan atau nggak bisa bicara, habis bahan. Atau ada yang irit energi, hemat bicara kepada anaknya. Padahal ini anak. Kepada anak kita nggak perlu hemat bicara. Pada saat kita menjelaskan sesuatu pada anak, jelaskan sejelas-jelasnya. Dan kalau perlu banyak bicara, ucapkan sebanyak-banyaknya. Kalau diperlukan. Ya. Nah, atau ada yang hanya basa-basi dan itu aja. Misalnya, tanyanya, sudah makan belum? Sudah mandi? Sudah sholat? Sudah, cuma itu aja. Kok nggak ada pertanyaan yang lain? Gimana? Hari ini kamu seneng nggak? Nah, ada nggak pertanyaan senang, bahagia? Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain lah. Masa pertanyaannya dari dulu, sudah makan, sudah mandi, sudah. Itu betul, pertanyaan itu nggak salah. Tapi jangan itu terus. Itu tuh aja, masa nggak ada yang lain? Apa nggak bisa ditanya anak tuh gimana rasanya? Gimana? Berikan perhatian. Nah, nah, ini mendidik anak di rumah ini karena kita bicara tentang orang tua. Salah satu yang perlu kita bedakan perbedaan mendidik anak laki-laki dengan perempuan. Anak laki laisa dzakaru kal walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nah, tapi kita dapati di sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, apakah kurikulumnya dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Yang saya tahu tidak. Yang saya tahu tidak. Kurikulumnya tidak dibedakan antara kurikulum laki-laki dengan kurikulum perempuan. Padahal penelitian menunjukkan otak laki-laki berbeda dengan perempuan. Lalu cara pembelajarannya apakah sama? Apakah cara pembelajaran kita kepada perempuan, cara mengajarkan kita kepada perempuan sama dengan cara kepada laki-laki? Padahal kemampuan otaknya beda. Nah, berarti kita perlu belajar ini. Memberikan kecintaan kita kepada anak dengan memberikan perhatian. Dengan cara yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, perbedaan laki-laki dengan perempuan ada pada laki-laki. Kalau surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada qawamah. Qawamah itu mengayomi, menjaga, memelihara, melindungi. Sebagai pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga itu namanya fungsi qawamahnya. Maka ayah mengajarkan ini. Ayah mengayomi, ayah menjaga, ayah memelihara, ayah melindungi, ayah memimpin keluarga. Nah, kenapa laki-laki menjadi qawam? Karena kelebihan yang Allah berikan. Akal, fisik, jadi imam, warisan, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua karena memberi nafkah. Maka perbedaan itu, perbedaan pada ayah dan ibu juga bedakan pada anak laki-laki, anak perempuan. Fungsi ini harus diajarkan. Ada kekhususan yang berlaku pada laki-laki dan tidak ada pada perempuan dan sebaliknya. Dan cara berpakaian. Laki-laki pakaiannya berbeda dengan perempuan. Kemudian membiasakan tidak ikhtilat.
Setelah dewasa biasakan, dan sejak kecil dikenalkan. Oh, di kelasnya ini ikhwan, ini akhwat, ini laki, ini perempuan, ini aurat, ini. Jadi dibiasakan berbeda. Pada yang perlu dibedakan. Kalau tahsin sama nggak? Oh ya, tahsin sama. Yang sama nggak perlu dibedakan. Kita membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Kemudian menumbuhkan rasa malu terutama terkait dengan aurat. Nah, sementara laki-laki dengan aurat perempuan berbeda. Setelah dewasa, maaf, nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung. Nah ini, kalau pelajaran rasa malu terkait dengan auratnya sudah sampai, pasti dia, oh iya, kalau laki-laki nggak pakai tutup kepala, nggak ada masalah. Memang bukan aurat. Artinya terlihat rambutnya, oh nggak apa-apa. Terlihat wajah, rambut, telinga, leher. Pada laki-laki nggak ada masalah. Pada perempuan, nggak bisa ini. Ini aurat. Jadi permainan juga begitu. Pada saat kita mewujudkan kecintaan kita kepada anak-anak, memberikan sesuatu kepada anak, misalnya dalam bentuk mainan, maka berikan yang sesuai dengan usia mereka, jenis kelamin mereka. Lalu membiasakan anak laki-laki melindungi dan bertanggung jawab kepada anak perempuan. Yang pada adiknya yang perempuan. Biasakan yang laki-laki bertanggung jawab. Yang laki-laki melindungi. Yang laki-laki yang menjaga. Nah, yang terakhir, ada beberapa pembiasaan di rumah yang bisa dilakukan. Tauhid ditanamkan sejak dini. Diobrolkan, ditalkinkan, dikenalkan, dibicarakan. Mulai dari yang sederhana, mulai dari mengucapkan Allah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu yang paling gampang. Kemudian nanti dikenalkan, yang menciptakan ini Allah. Rezekinya dari Allah. Nanti kita minta sama Allah ya. Kita berdoa, minta ya Allah, mudah-mudahan kita sekeluarga bisa berangkat umroh, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, mudah-mudahan kelak nanti kakak yang ini bisa melanjutkan studi untuk menjadi, itu minta sama Allah. Akhirnya kita menanamkan tauhid sesuai dengan usianya. Kemudian mendengarkan dan menirukan bacaan Al-Quran juga dengan talaki. Diajarkan huruf per huruf. Masih belum baik, diulang lagi. Kemudian kehidupan Islami yang dicontohkan Rasul SAW dia biasakan di rumah. Kehidupan Islami dikenalkan. Terbiasa makan, minum, berpakaian, berkendaraan, berindan, itu dibiasakan. Dalam kehidupan rumah tangga dilatih supaya anak terbiasa. Anak terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi terbiasa makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Terbiasa dengan melakukan kerjaan ini dan bukan itu. Jadi ini perlu dilatih. Termasuk anak mengetahui libur, sholat, dan puasa umminya. Anak perlu tahu. Pada usia tertentu harus sudah mulai kenal. Oh, ada haid. Atau dibahasakan di awal tuh libur, nggak sholat, nggak puasa. Apa sih itu? Kenalkan. Ini bagian dari syariat yang perlu dikenal. Nah ini kita berharap dari ulasan ini kecintaan kita kepada anak-anak diwujudkan dengan bentuk-bentuk dari mulai konsep globalnya sampai beberapa contoh konkretnya. Yang ini adalah bagian dari rasa cinta kita kepada anak, sehingga anak pun merasakan sentuhan tersebut. Anak merasakan kecintaannya kepada cintanya orang tua kepada mereka. Mudah-mudahan ulasan yang ada ini ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.